Hey guys, welcome to my channel, Claren Hayes. So, buat yang belum pernah nonton video di channel aku, perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Claren Hayes. Aku adalah seorang dokter, content creator, sekaligus ambasador YouTube Creators for Change 2019. Dan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial karena jujur aja untuk ketemu tuh waktunya sangat-sangat ketat ya. Karena belakangan beliau sangat sibuk terkait dengan kondisi negara kita yang sedang dihebohkan oleh suatu virus. Nggak usah lama-lama, ini dia Sekretaris Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan RI, Pak Ahmad Yuryanto. Halo. Selamat malam. Terima kasih banyak sudah menyediakan waktu untuk hadir. Saya yang terima kasih bisa ketemu ini. Jadi gini Pak, sebelum-sebelumnya saya sudah pernah bikin video tentang coronavirus ya, tentang. Cuman kali ini video ini bakal sangat spesial karena iya dong, khusus dong, karena kita menjawab pertanyaan netizen yang belum terjawab sebelumnya. Karena kita dapat jawabannya dari sumber yang sangat valid, yaitu langsung dari Pak Yuri sendiri gitu. Dari coronanya. Dari coronanya. Oke, baik. Sebenarnya COVID-19 nih apa sih Pak? Masyarakat tuh masih gimana ya? Mungkin masih bingung. Kenapa dia tuh bisa sampai mematikan gitu? Apa yang diserang? Corona itu kalau lengkapnya ya kita sebut sebagai Coronavirus Disease 19. Ini nama penyakitnya. Nah, penyebabnya itu adalah SARS Coronavirus tipe 2. Sebenarnya ini adalah varian-varian dari virus yang menyebabkan influenza. Hanya ini virusnya baru. Kalau dibilang mematikan, iya. Tetapi kalau dihitung kekhawatirannya, kita tahu corona ini ada 7 varian mutasi yang menyebabkan sakit pada manusia. Ada 4, yang lainnya adalah seasonal flu, nggak ada masalah. 2 saudara yang lainnya ini yang sangat terkenal. Di tahun 2002 ada yang disebut dengan SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, itu corona juga. Angka kematiannya hampir 13%. Kemudian ada lagi di 2011 saudaranya juga, tapi tidak dari China, dari Middle East, disebut MERS. Ini agak jahat ini, angka kematiannya antara 30-40%. Mungkin buat yang belum paham Pak, maksudnya 30-40% ya, itu? Artinya dari 100 orang kira-kira yang meninggal itu 30-40 orang. Yang bungsu kemarin itu awalnya kita kasih nama novel coronavirus ya, kemudian kita sepakati menjadi COVID-19. Saat ini angka kematiannya antara 2-3% sebenarnya. Kecil banget dong. Kecil banget. Dibandingkan MERS. Iya, hanya yang menjadi masalah di tahun 2002 belum banyak kan yang punya smartphone, kan belum ada malah ya. Sehingga nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang tahu. Belum seperti sekarang. Belum seperti sekarang. Sehingga kemudian inilah yang menjadi lebih rame. Juga ditambah dengan kreativitas teknologi yang arahnya nggak bener nih, bisa mengambil sequel film zombie dimasukin gitu ya. Ada ya Pak itu ya Pak? Ada. Ini yang kemudian dikatakan bahwa di Wuhan banyak yang bergelimpangan di jalan itu. Oh iya ya, saya tahu itu yang katanya kalau di transportasi umum, betul, tiba-tiba pingsan aja tuh ya. Gitu ya. Iya, bahkan malah sempat juga saya melihat ditembakin. Capture-nya itu pokoknya yang positif tembak mati. Ada gambarnya, ada videonya. Ternyata begitu itu potongan dari film. Berarti nggak bener nih Pak ya, berita-berita yang seperti itu. Sehingga sekarang lebih didominasi oleh teror informasi. Sebenarnya nggak ada yang perlu takutkan, ini influenza biasa. Influenza artinya di fase awal pasti gejalanya influenza. Bagaimana menularnya juga sama dengan influenza. Dan kemudian apa yang harus disikapi, kita dari dulu sudah pinter tentang influenza. Dari zaman dulu kita sudah pinter. Saya ingat betul dulu SD, kalau ada di kelas saya ada yang bersin-bersin batuk, sama gurunya langsung dibilang, kamu pulang aja istirahat di rumah. Kamu jangan mandi air dingin, kamu harus banyak minum yang hangat dan sebagainya. Artinya kan sebenarnya apa yang kita lakukan itu sudah benar dan sudah bisa. Jadi masyarakat sebenarnya sama aja cara penanganannya gitu ya Pak ya. Netizen juga nanya nih, ngomong-ngomong soal gejala ya Pak, berarti bisa nggak sih sebenarnya kita membedakan gejala pilek biasa sama gejala karena corona gitu? Nggak bisa dong, nggak bisa, ini kan influenza. Baru kita menemukan bahwa ini corona setelah dipastikan dengan pemeriksaan laboratorium dan ditemukan virusnya. Baru, oh ini corona. Kemudian nih teman-teman nih denger info tuh banyak Pak, seperti misal tadi jabat tangan, jangan jabat tangan dulu sekarang, stay dulu. Ada lagi Pak, uang kertas katanya bisa menular juga tuh, hati-hati jangan pegang. Sekarang jabat kaki gitu ya? Iya kan banyak kan kita lihat di video yang viral pakai kaki kanan gitu kan. Mari dong kita lihat, ini kan virus ini menginfeksi saluran napas kan? Apa iya saluran napas itu di tangan? Hanya memang masalahnya seringkali kita mengantarkan itu menuju ke
saluran napas. Kalau nggak pegang mata, pegang hidung, pegang mulut gitu kan. Iseng-iseng bulu matanya yang kanan pindahin ke kiri, yang kiri pindahin ke kanan. Mungkin seperti itu. Tandanya bisa gitu. Tandanya bisa. Oleh karena itu, ya yang sakit pakai masker dong supaya nggak bagi-bagi penyakit. Kalau dia pakai masker bersin-bersin pun ketangkep di situ. Yang sehat yang nggak usah. Nah, terus teman-teman pada nanya nih Pak, oke, misal cuman orang sakit aja yang pakai, tapi ketika saya misal ke suatu area yang padat, misal di transportasi umum atau di tempat kerja, itu gimana dong? Oke, nggak apa-apa, silakan. Boleh, tetapi kan situasi kayak begitu tidak kemudian membuat kita jadi tergopoh-gopoh cari masker toh. Apa hidupnya mau di kereta 24 jam kan nggak juga toh gitu loh. Yang rasional deh, jangan sampai kemudian kehilangan rasionalitas kita dalam menyikapi karena keberhasilan teror informasi informasi ini, apalagi katanya tuh Pak ada yang tisu basah digunting jadi masker. Hati-hati, ini kan ada cairan kimianya. Kan kemudian ini bisa terhirup gitu ya, satu itu. Kemudian yang kedua, ini kan basah nih, pasti debu nempel dong. Malah makin nempel ya Pak. Kuman juga ikut makin nempel dong. Rasional aja deh gitu loh ya. Jadi boleh kalau misal kita mau pakai masker di area yang padat, cuman nggak usah berlebihan ya, juga betul, gitu ya Pak. Betul. Terus Pak ada juga Pak yang katanya tuh dia masker udah habis, biar kita tetap bisa pakai masker, dicuci deh, dijemur, disetrika, dipakai ulang. Gimana tuh Pak? Tanggapannya saya juga boleh ketemu. Begitu dicuci dan sebagainya ya rusak lah maskernya. Kenapa nggak sekalian bikin masker dibolongin, jadi kalau makan nggak usah dicopot tinggal gitu aja. Sekali pakai langsung buang gitu ya. Iya. Kalau yang mau diulang-ulang ya pakai sapu tangan aja deh, boleh gitu. Oh, sapu tangan iya bisa dicuci gitu. gitu. Nanti pakai lagi gitu ya. Kemudian nih Pak, COVID-19 ini kan karena virus. Kalau virus ini kan sifatnya self-limiting. Iya, jadi betul. tubuh sendiri yang menyembuhkan kuman ini. Jadi tergantung antibodi tubuh kita. Nah, terus teman-teman juga jadi nanya nih, perlu nggak sih saya itu konsumsi suplemen, vitamin seperti itu? Iya. Itu nggak Pak? Pada umumnya penyakit virus itu bisa sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh yang baik. Nah, daya tahan tubuh yang baik itu seperti apa ya? Istirahatnya cukup, aktivitasnya cukup, kemudian asupan gizinya juga cukup, tidak berlebih. Bukan berarti, wah supaya saya nggak sakit sekarang saya makan sehari 6 kali, malah sakit itu nanti. Terus kemudian artinya seneng. Bahagia. Kalau stres, ketakutan, nggak punya masker, ketakutan kehilangan, wah takut semua, stres, panik, daya tahan tubuhnya pasti turun. Seperti Pak Yuri nih, kalau ini stress coping mekanismenya bikin kayak gini loh. Ya Pak Yuri nih, teman-teman lihat nih, ini bikinannya hanya memanfaatkan koran bekas aja kok, itu loh. Luar biasa seniman loh. Suplemen itu tambahan. Kalau kurang ditambahin. Nah kalau sudah cukup ngapain ditambahin lagi? Berarti nggak perlu juga ya Pak untuk enggak harus, enggak lah. Vitamin C kebanyakan kalau dia ada gastritisnya malah perih sakit nggak karu-karuan. Iya, kenapa sih? Nyantai aja. Hatinya seneng, datang. Terus Pak, ada rumor lagi nih Pak, katanya obat malaria itu bisa loh ternyata menyembuhkan. Di Cina dicoba beberapa preparat yang sudah ada. Salah satu yang kemudian digunakan sebagai trial dan coba gitu ya adalah kloroquine. Kloroquine itu obat malaria itu. Memang menunjukkan adanya perbaikan klinis dan sebagainya. Tetapi sekali lagi ini belum menjadi drug of choice, belum menjadi standar yang sudah dibakukan oleh internasional. Tapi kalau self-limited disease kan sembuh-sembuh sendiri. Kajian ilmiah belum ketemu karena virusnya juga belum selesai diteliti. Bagaimana dengan ibu hamil? Apakah ibu hamil itu lebih jaga kesehatan loh, lebih bersih segala macam, jadi lebih kuat atau malah sebenarnya lebih rentan dan dampaknya ke janin? Ya, tidak ada yang kemudian dipilih oleh virus ini. Oh, hamil nggak jadi gitu ya. Oh, ini yang menghamili jadi enggak. Ada ibu hamil yang status imunologinya bagus, sehat, oke. Tapi ada juga ibu hamil yang status imunologinya nggak bagus kan? Maksudnya status sistem kekebalan iya, status gitu, kekebalan tubuhnya dan sebagainya. Kalau ibu hamil ini ibu hamil yang sehat dan sebagainya, insya Allah nggak apa-apa deh. Kalau ibu hamil ini ibu hamil dengan penyakit jantung atau ibu hamil dengan diabetes dan penyakit jantung dan ginjal itu pasti lebih lama gitu ya. Yang tadi itu ya Pak. Kalau kita berpikir tenang, tidak kehilangan rasionalitas berpikir, kita bisa menilai sendiri kok ini bener atau nggak bener itu bisa kok. Ini mitos atau fakta? Iya. Terus titipan dari ini teman-teman semua yang ada di sini ya Pak. Sebenarnya kalau misal sekolah anak SD itu kan banyak anak kecil, itu perlu nyampe di liburan nggak sih Pak? Atau pekerja kantoran atau anak kuliahan itu perlu nggak Pak? Kalau saya misalnya manajer satu kantor, karyawan saya ada 50, ada satu orang yang satu pilek, bagi saya lebih bijak untuk mengatakan kamu nggak usah masuk kantor deh, istirahat di rumah daripada saya ngeliburin semua. Lah produktivitas kantor saya apa? Jadi lebih baik yang sakit aja yang di istirahat gitu.
suruh mereka untuk self isolated. Silakan Anda mengisolasi diri Anda sendiri di rumah dengan cara apa? Pakai masker, kemudian jangan keluyuran gitu ya di sana, terus kemudian banyak istirahat. Nanti kalau makin parah ya berobatlah ke dokter. Itu sebuah pilihan yang lebih bijak daripada kantor saya tutup. Bagaimana dengan sekolah? Daripada saya liburin semua, kita nggak tahu. Saya pada waktu kecil diliburin, oh beneran nih main kesempatan keluyuran kemana-mana, lebih nggak bisa dikontrol. Kenapa nggak kemudian kesempatan ini kita gunakan untuk memberikan penjelasan ke anak-anak? Jadi dikumpulin. Iya, mengapa nggak kita lakukan itu kan? Pelajaran mencuci tangan misalnya, yuk cuci tangan. Langkah. Iya, bagaimana dan sebagainya, silakan. Nah, mestinya di dalam kondisi seperti ini momen baik nih untuk berbenah semua ya. Kalau kita mengajari anak-anak sekolah untuk cuci tangan, permasalahannya ada nggak infrastruktur yang disiapkan? Ada 12 kelas, wastafelnya 1. Padahal kita ngajari dia suruh cuci tangan. Sarananya nggak ada. Nggak ada, ngantri belum sampai gilirannya kelas masuk. Dari sisi pemerintah nih Pak, kekurangan sarana prasarana kayak gini, sebenarnya ini di bawah Kementerian Kesehatan atau Pendidikan? Iya, namanya pendidikan itu urusannya tanggung jawabnya siapapun, termasuk tanggung jawabnya orang tua. Kalau orang tuanya sayang sama anaknya ya orang tua itu bikin wastafel apa sih susahnya gitu loh. Atau beli sabun bareng-bareng mungkin buat anak-anaknya, kan sabun nggak mahal-mahal juga. Iya, nggak mungkin satu sabun untuk sekali cuci tangan kan? Yang mahal mah masker ya guys. Iya. Coba kalau kita tidak kehilangan panik kita, tidak kehilangan rasa rasional kita, nggak ada yang sulit kok. Membangun kesehatan itu aspeknya 3 kalau kita lihat undang-undangnya ya. Kesehatan itu adalah hak, bahkan hak asasi. Kesehatan itu adalah kewajiban bagi pemerintah untuk memfasilitasi haknya. Memfasilitasi artinya bukan menyediakan semuanya kan, karena ada sektor non pemerintah, yang lain-lain yang bisa bersama-sama. Yang paling penting yang ketiga, kesehatan itu tanggung jawab. Tanggung jawab siapa? Yang punya hak. Ya kalau Anda punya hak, Anda tanggung jawab dong. Oleh karena itu saya katakan sakit itu bukan takdir, sakit itu pilihan. Kalau dengan semua kepanikan ini nih Pak, sebenarnya kalau kita bandingkan antara corona sama TB, itu lebih berbahaya mana sih Pak? Kalau kita lihat jumlah angka matinya, kemudian lihat kerugian sumber dayanya, kalau ini corona sembuh udah beres. Kalau TB itu bisa panjang gitu kan, obatnya juga panjang dan sebagainya. Tapi karena kita nggak khawatir, ya akhirnya kita nganggap biasa-biasa aja. Kalau saya melihat bahwa TBC itu lebih banyak masalahnya, mestinya kita harus lebih khawatir dengan TBC. Bukannya malah berlebihan sama corona. Berarti mungkin kalau ada saran untuk teman-teman kita di sini, gampang. Ada perahu besar yang sudah disiapkan oleh pemerintah, yaitu perahu yang namanya Germas. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah ini, naik itu aja. Ini kan ada posternya di mana-mana juga. Banyak. Tetapi dipahami ya, maksudnya apa? Karena naik poster juga nggak ada gunanya kan, tapi memanai. Kalau kita akan proyeksikan ke COVID, gampang sih. Di dalam Germas itu ada PHBS, pola hidup bersih sehat, cuci tangan, gizi cukup, sudah itu menjawab semua. Kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri Pak, langkah-langkah yang udah dilakukan untuk meredam kepanikan rakyat gitu? Iya, kita memperbanyak promosi kesehatan preventif. Salah satu yang paling efektif kita lakukan adalah mengundang teman-teman semua ini. Ini paling efektif. Aku ngomong sekali kan didengarin orang banyak nantinya gitu. Itu salah satu yang cara yang paling bagus. Media kita switch dari yang semula menjadi teror sekarang menjadi kawan. Siapapun bisa kok melakukan. Mengirimkan satu berita baik dan dibaca oleh orang banyak itu sebuah kebaikan. Tapi mengirimkan berita nggak benar kepada orang banyak itu dosa itu. Mendingan nge-share video ini ya kayak grup keluarga tuh biar baik, biar masyarakat tuh tenang, karena gitu, sekali lagi obat dari kepanikan adalah pengetahuan. Iya. Terima kasih banyak Pak Yuri. Kalau saya boleh menyimpulkan dari semua pembicaraan kita kali ini, di video kali ini, intinya adalah kita sebagai masyarakat tidak perlu panik. Lebih baik cari informasi dulu, nggak perlu menimbun-nimbun hal yang tidak perlu. Kita jaga sistem imun kita, jaga kesehatan tubuh kita sendiri, dan jangan egois. Harus berbagi, dan yang terakhir bahagia. Nah itu dia. Ya, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Yuri sudah menyempatkan untuk hadir di sini dan berbagi informasi buat kita semua. Sekali lagi guys, kita bisa kita berikan, kita percaya video ini bermanfaat dan membantu buat masyarakat. Pasti. Sebarkanlah. Sebarkan itu. Pak Yuri aja suruh share. Sebarkan. Jangan disimpan sendiri. Nah itu guys, jadi yang di-share video yang ini aja ya. Kemudian misal kalian masih ada pertanyaan atau ada ingin melaporkan sesuatu, boleh ya Pak? Boleh. Hotline. Ada hotline yang sudah kita siapkan untuk merespon apa yang terjadi di masyarakat. Kita kan punya Public Safety Center PSC 119 yang selama ini kita anggap bahwa itu adalah panggilan untuk ambulan saja. Tetapi kita manfaatkan ini juga mendapatkan informasi berkait kesehatan.
atau Halo Kemkes juga. Dan kemudian ilmu kesehatan itu bukan hanya miliknya Kementerian Kesehatan, miliknya semua orang yang tahu tentang kesehatan. Apalagi ada dokter yang bikin gitu juga. Nah, jangan tanya ini ya, Pak, bagaimana. seperti ini ya, Pak. Jangan tanya tentang memasak pada dokter yang sedang berbicara tentang kesehatan. Luar biasa. Saya dapat promosi gratis guys dari Pak Yuri loh. Beruntung sekali saya hari ini ya, Pak. Saya juga beruntung Terima kasih karena banyak, omongan Pak. saya bisa didengarkan oleh teman-teman yang lain. Amin, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Yuri. Bukan hanya begini saja, kita harus salaman. Oh, kita harus sama. Salaman. Jangan takut. Jangan takut. Cuci tangan kalau mau makan. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Pak Yuri dan Kemenkes RI Oke. untuk memfasilitasi video ini. Thank you so much for watching. See you on my next video. Bye. Jempol 2.